Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari kelas 12 TKJ, ingin menjelaskan tentang hari kiamat. Pengertian hari kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dimulai oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Dalam Quran surat Al-Hajj dijelaskan bahwa sesungguhnya hari itu pasti akan datang. Tidak ada satupun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalamnya. Yang kedua, macam-macam kiamat. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro sering diartikan dengan kiamat kecil. Kiamat kecil tersebut dicontohkan dalam bentuk kematian atau bencana alam, semacam banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Hal itu tidak salah, sebab secara pengertian kiamat sugro adalah kematian itu sendiri, perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa alam terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama alam dunia, yang kedua alam barzah, yang ketiga alam akhirat. Di alam barzah, orang sudah akan tahu seperti apa esok ketika dia menghadapi hari kiamat. Ketika di dalam alam barzah dia selamat, maka selamatlah dia di akhir nanti. Ketika tidak, sudah tidak perlu ditanya lagi seperti apa nanti nasibnya di hari akhir. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya. Kiamat ini lebih banyak dikenal dengan panggilan sebagai kiamat oleh banyak orang. Di dalam Quran maupun hadis, kiamat yang dimaksud juga adalah kiamat kubro ini, bukan kiamat sugro. Peristiwanya mulai alam dihancurkan, seluruh makhluk dimatikan, dan sederet peristiwa lain yang ada di dalamnya. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi terdapat kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa juga diutus Allah untuk turun, tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yajuj dan Majuj yaitu kaum yang sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, matahari terbit dari barat. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Namun matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Yang keempat, munculnya asap duhkan. Munculnya asap yang membuat manusia yang menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau ad-duhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Duhan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu duhan muncul untuk sebagai azab dari kaum kafir Quraisy
yang telah memusuhi Nabi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.